berusaha untuk kita dapat bertumbuh setiap hari ke arah yang lebih baik, saudara. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat sama-sama satu kisah, saudara, yang seseorang yang mengalami suatu perubahan yang cukup radikal di dalam hidupnya, saudara. Seseorang yang tadinya dibenci oleh begitu banyak orang, saudara. Tapi akhir hidupnya, saudara, Tuhan menaruhkan satu belas kasihan dan berkat-Nya yang begitu luar biasa atas hidupnya. Karena kasih Allah inilah dia mengalami suatu pemulihan, suatu perubahan yang begitu luar biasa. Begitu radikal ketika dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Siapa dia, saudara? Kita akan melihat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu untuk kita boleh baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu semua membaca ayat yang kedua, saudara ya. Lukas 19, pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya dituliskan siapa, saudara? Zakheus, saudara. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Zakheus. Ayat 1 dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu kisah dari Zakheus, saudara, yang hidupnya mengalami suatu perubahan yang sangat radikal setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat ayat demi ayat kenapa dia bisa mengalami suatu perubahan dan kenapa Tuhan Yesus sampai mau menumpang di rumah Zakheus yang kata orang saat itu adalah orang berdosa. Siapakah Zakheus, saudara? Arti nama Zakheus adalah tulus sebenarnya, saudara. Bersih dan suci. Itu arti dari nama Zakheus. Tulus, bersih, dan suci. Tapi kehidupan dan namanya itu sangatlah bertolak belakang. Antara realita kehidupan Zakheus dengan arti dari nama Zakheus itu langit dan bumi, saudara. Heaven and earth, saudara ya.
jauh sekali perbedaannya, sangat bertolak belakang. Di dalam kesehariannya, perilaku dan perkataan Zakheus itu tidak memperlihatkan ketulusan hati, tidak memperlihatkan kesucian hatinya, kebersihan hatinya, apalagi suatu integritas di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena profesi dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai, saudara, tapi dia seorang kepala pemungut cukai dan kaya raya, saudara. Profesi pemungut cukai di zaman itu, saudara, adalah profesi yang sangat dibenci oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena pemungut cukai itu adalah pegawai kerajaan Romawi, saudara. Jadi dia bekerja untuk kerajaan Romawi, di mana Romawi itu yang menjajah bangsa Israel. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, orang-orang yang bekerja di kerajaan Romawi sebagai pemungut cukai, mereka ditugaskan untuk memungut pajak, saudara. Dari setiap orang yang ada di bangsa itu, dan terkadang, saudara, pajak yang dipungut itu jumlahnya tidak masuk akal, saudara. Pajak yang diminta itu terkadang jumlahnya itu besar sekali. Sehingga sangat mencekik kehidupan orang-orang di zaman itu, saudara. Dan mereka menjadi kaya, saudara, karena mereka mendapat insentif, saudara. Mereka mendapat bonus, saudara. Jadi kalau mereka bisa over target gitu saudara ya, dari apa yang sudah diminta, yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Romawi, dan mereka bisa melampaui jumlah itu, ada bonus yang keluar, saudara. Dan itulah yang membuat mereka menjadi kaya, saudara. Dan orang-orang ini sangat dibenci sekali, saudara. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang juga saat itu dibenci oleh bangsanya. Jadi bangsanya, Zakheus itu menindas bangsanya sendiri, saudara. Bisa dibayangkan, saudara ya. Kalau ada orang menindas bangsanya sendiri, pasti yang reaksi pertama keluar dari kita adalah kita tidak akan suka dengan orang tersebut. Namun, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus akan datang, artinya dia akan melintasi tempat tersebut, Alkitab menuliskan bahwa ia berusaha, perhatikan kata berusaha, untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya Zakheus punya satu keinginan yang besar, saudara. Dia punya suatu rasa ingin tahu yang besar. Seperti apa sih Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak dan badannya pendek, saudara. Karena dia sudah keduluan dengan orang-orang yang banyak itu, dan dia ketinggalan di belakang. Ditambah lagi dia punya ukuran tinggi badan itu pendek. Tapi perhatikan, dia punya usaha. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Seperti apa sih modelnya Yesus itu? Wujud dan rupanya itu seperti apa? Zakheus punya keingintahuan yang besar untuk dia bisa melihat Yesus, saudara. Zakheus yang dianggap orang berdosa, tetapi dia memiliki keinginan, saudara, untuk melihat siapa dan seperti apa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, saudara, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, saya, saudara pribadi,
yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, kadang usaha untuk mengenal Tuhan itu kurang, saudara. Kadang saya menyadari usaha untuk saya pribadi mengenal Tuhan lebih lagi itu kurang. Dengan alasan klise, tidak punya waktu yang cukup. Sibuk ini, sibuk itu, saudara. Tapi Sakeus, perhatikan saudara, di ayat 3, hatinya, keingintahuannya untuk mengenal dan melihat Yesus itu ada, saudara. Terkadang saya ketika bangun pagi, kalau udah capek gitu saudara ya, malam sudah capek, pulang sudah malam, tidur sudah malam, masih ada kerjaan dibawa ke rumah. Kalau bisa pagi ya doanya sekedar absen ajalah Tuhan gitu ya. Absen doa pagi. Saat teduh pagi hanya sekedar absen. Tidak ada satu kerinduan yang dalam dari hati saya pribadi untuk saya bisa menyenangkan hati Tuhan di pagi hari. Tidak ada rasa keinginan saya yang dalam untuk saya bisa menyenangkan hati Tuhan dengan berkat yang sudah Dia berikan. Nafas hidup yang masih Dia berikan. Sekedar saya absen saja, yang penting sudah doa. Sebagai suatu formalitas sekedar sudah doa selesai. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa, saudara. Rasa keingintahuan kita dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan itu kurang. Jujur saya akui saudara. Tapi saya terus belajar saudara. Karena apa? Ketika saya belajar untuk punya keingintahuan lebih dengan Tuhan, Tuhan akan berikan itu dalam hidup kita. Tuhan akan berikan seberapa besar kadar keingintahuan kita kepada Dia. Seberapa besar bejana yang kita bawa kepada Dia untuk Dia isi dengan pengurapan yang baru, dengan firman-Nya, dengan isi hatinya. Seberapa besar itu? Kalau kita bawa hanya satu baskom, sebesar itulah Tuhan isi. Kalau kita bawa satu ember, sebesar itulah Tuhan isi. Tapi kalau Tuhan kita minta, Tuhan penuhi aku dengan semua apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang akan Tuhan berikan. Satu, kuncinya, adakah rasa haus dan lapar dari hati kita yang terdalam untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dari hidup ini. Melebihi apa yang sudah Tuhan percayakan dari hidup kita hari-hari ini. Sakeus punya keingintahuan yang mendalam. Kalau kita saudara, kalau saya nih saudara ya udah gak kelihatan pulanglah. Ngapain repot-repot, kenal juga enggak gitu kan saudara. Gak usah lah, ntar lain kali aja. Tapi Sakeus tidak. Dia lari saudara. Dia lari mendahului orang-orang banyak itu saudara. Karena dia mau tahu seperti apa Tuhan Yesus saudara. Seperti apa isi hati Tuhan Yesus untuk hidup saya. Seperti apa hati Tuhan untuk hidup saya. Itu yang harus kita cari hari-hari ini. Melebihi apapun saudara. Kenapa? Kalau kita dapatkan hatinya Tuhan, semua tuh ikut saudara. Ya, kalau kita cari berkat, kita nggak dapatkan hatinya Tuhan, kita capek saudara. Tapi ketika kita dapatkan hatinya Tuhan, semua ikut saudara. Apa? Damai sejahtera, sukacita saudara, ketenangan dalam hidup. Hikmat saudara, semua ikut saudara. Itulah yang memampukan kita menjalani hari-hari ini. Hari-hari ini kita butuh hikmat. Amin saudara. Untuk melewati satu hari kita butuh hikmat Tuhan saudara.
Kita butuh sukacita. Kita butuh damai sejahtera Allah. Dari mana asalnya? Dari surga, saudara. Bukan dari diri kita yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak bisa ciptakan semua itu. Hanya surga yang bisa anugerahkan itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Maka dari itu, mari tambahkan hari lepas hari keingintahuan kita tentang Tuhan. Keingintahuan kita tentang Tuhan. It's all about Jesus. It's all about you. About you, Jesus. Amin, saudara. It's not all about me. Bukan tentang diri saya lagi. Tapi tentang siapa Tuhan Yesus. Siapa Dia dalam hidup kita. Kita anggap Dia sebagai dewa penolong. Yang sudah ditolong, sudah bye Tuhan. Nanti ya kalau ada masalah saya datang lagi. Atau kita anggap Dia sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Posisi itu kita yang menentukan, saudara. Jangan sampai kita menganggap Tuhan sebagai dewa penolong. Di mana kita datang kalau ada masalah. Tidak ada masalah, kita lupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita jadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Dia berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Mari kembali kepada kisah Zakeus. Zakeus tidak putus asa ketika sudah banyak orang yang mendahului dia sebenarnya. Hal yang berikutnya adalah Zakeus memanfaatkan suatu kesempatan, saudara. Ketika ayat 3 dikatakan, di ayat 3 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4 dikatakan ia lalu berlari memanjat pohon ara. Ada tools yang Tuhan berikan di situ. Ada sarana yang Tuhan berikan di situ. Kalau Zakeus tidak melihat pohon ara, Zakeus tidak memanfaatkan sarana itu, dia bisa berkata, saya gak kelihatan, saya pulanglah sudah. Banyak orang juga. Lain-lain kali sajalah, nanti saya lihat seperti apa sih dia. Kalau dia lewat lagi ke kota saya, atau dia mampir lagi masuk ke kota saya. Tapi lihat, Zakeus dia memanjat pohon ara. Ada sarana yang Tuhan berikan. Ada tools yang Tuhan berikan. Ada alat yang Tuhan berikan. Dalam hidup kita, Tuhan berikan kita sarana, saudara. Amin. Tuhan berikan kita alat dalam hidup kita. Tuhan tuliskan manualnya melalui Alkitab, saudara. Jadi dari mana kita bisa kenal Tuhan? Dari pembacaan firman Tuhan, saudara. Bukan dari kata orang. Kata orang, nah berarti kan kita gak ngalami, saudara. Kata orang, Tuhan tuh begini, begini, begini. Kata orang, dia ditolong begini, begini, begini. Tapi tidak mengalami, saudara. Yang kita mau adalah kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Zakeus dia mau melihat Tuhan, dia pakai pohon ara, dia panjat pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan dari atas, saudara. Alkitab tidak mencatat, saudara, apa motivasi Zakeus memanjat pohon ara. Tapi Alkitab tuliskan bahwa dia mengambil suatu kesempatan. Dia tidak mensia-siakan kesempatan tersebut, saudara. Motivasi Zakeus untuk melihat Tuhan tidak dituliskan dalam Alkitab. Apakah dia ingin diberkati lebih lagi? Alkitab tidak tuliskan itu. Dan kita tidak tahu apa motivasi dari Zakeus, saudara, untuk melihat Tuhan. Tapi perhatikan di ayat yang kelima, hasilnya itu luar biasa. Ayat kelima dituliskan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ia melihat ke atas pohon ara
dan berkata, "Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Keingintahuan kita tentang Tuhan, kerinduan kita untuk mengenal Tuhan, itu direspon oleh Allah, saudara. Tidak mungkin Allah tidak merespon kerinduan hati anak-anaknya. Amin. Zakheus direspon, saudara. Dia punya usaha, Allah merespon usahanya. Luar biasa. Kalau hati kita tidak rindu, hati kita flat saja dengan Tuhan, ya sudah. Toh dia juga tidak bisa paksa kita, dia berikan kita kehendak bebas, betul saudara? Apa yang mau kita pilih, itu pilihan kita. Alkitab juga tuliskan ada kutuk, ada berkat, ada kehidupan, ada kematian. Terserah mau pilih yang mana. Jadi ketika Tuhan berikan pilihan dalam hidup kita, mari pilihlah yang tepat. Saya ingat seorang dosen ketika saya kuliah itu pernah berkata, dosen statistik saya berkata begini. Di awal perkuliahan, pertama kali kami bertemu di semester 3, saudara. Saya ingat sekali semester 3 itu, dia berkata begini. Perhatikan, dalam hidup kalian, dosen itu berkata seperti itu. Kita akan melihat 4 tahun sampai 5 tahun ke depan. Akan menjadi seperti apa kalian. Akan seperti apa hidup kalian di 4 sampai 5 tahun ke depan. Dia berkata seperti itu. Dan satu hal dia bertanya kepada kami sebagai mahasiswa. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Dia berkata bahwa apa yang tidak pernah kembali dalam hidup manusia? Tidak ada yang bisa jawab saudara saat itu. Dia bilang ada 2 hal yang tidak pernah bisa kembali dalam hidup manusia. Yang pertama, waktu. Kalau hari ini kita salah mengambil keputusan, itu berlangsung sampai ke depan, saudara. Waktu tidak bisa kembali dalam hidup kita. Dan yang kedua, kesempatan. Dosen saya berkata, waktu dan kesempatan itu tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Ketika kita tidak memanfaatkan 2 hal ini dengan baik, maka semuanya akan berlalu begitu saja dalam hidup kalian. Dia katakan seperti itu. Nasihat pertama yang saya dapat dari dosen statistik sampai hari ini saya pegang, saudara. Dan ternyata benar. Waktu tidak akan pernah bisa diputar ulang, saudara. Tadi siang kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa putar ulang untuk memperbaikinya, saudara. Yang ada tinggal, oh iya itu salah. Tinggal kita memperbaiki ke depan. Kita tidak bisa putar ulang. Kita bukan Doraemon, saudara. Yang punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Kita real hidup di dunia ini. Jadi 2 hal ini, saudara. Dan Zakheus, saudara, memakai kesempatan ini. Luar biasa. Untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan merespon apa yang menjadi kerinduan hatinya. Alkitab tidak tuliskan sekali lagi apa motivasi Zakheus. Tuhan tahu motivasi kita. Betul saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Alkitab tidak tuliskan Zakheus punya motivasi apa. Hanya pengen tahu sih yang Alkitab tuliskan. Zakheus cuma pengen tahu. Tapi dari keingintahuannya itulah Tuhan memberikan suatu respon yang luar biasa. Dia berkata, turunlah Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan gak tanya, boleh gak saya datang ke rumahmu? Enggak. Kalimatnya statement, saudara, pernyataan. Aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa ya saudara ya. Kalau Tuhan berkata, aku mau tinggal dalam hidupmu. Itu luar biasa. Tuhan gak tanya,
Boleh nggak saya tinggal di hidupmu, Adi? Enggak. Tuhan kasih statement, aku mau tinggal dalam hidupmu. Aku mau pimpin engkau menjadi anakku untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan berkata itu dalam hidup kita, wah itu sudah. Saya bisa berkata saudara orang yang paling beruntung di dunia ini, saudara. Amin, saudara. Melebihi dari apapun juga. Nah, di luar dugaan, saudara, Tuhan Yesus bersedia hadir di dalam rumah dan hidup Zakheus. Apa yang ia rasakan, saudara? Penerimaan, saudara. Orang berkata, dia orang berdosa, dia orang berdosa. Orang tidak suka karena profesinya. Orang tidak senang dengan Zakheus yang menindas bangsanya sendiri. Tapi lihat, Tuhan datang membawa suatu pemulihan. Tuhan datang membawa suatu kesembuhan, saudara. Ada pengampunan yang dia rasakan. Ada kasih Allah. Ada penerimaan, saudara. Tuhan terima siapa diri kita. Dia tidak pandang latar belakang hidup kita. Dia terima kita utuh apa adanya. Karena kita ciptaannya, saudara. Zakheus mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Penerimaan Tuhan terhadap dirinya, itulah yang memulihkan kehidupan Zakheus. Kenapa orang bisa berubah? Karena ada penerimaan, saudara. Dunia saja kalau kita diterima, saudara, kita bisa berubah, saudara. Kerohanian kita, kalau surga menerima kita, Tuhan menerima kita, pasti pemulihan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Penerimaan Tuhan itu 100% atas hidup kita. Tidak pilih-pilih, saudara. Tuhan gak pilih-pilih kita, saudara. Dia terima kita apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Tapi apa adanya. Kita ada apa dengan Tuhan, saudara ya. Tapi Tuhan apa adanya dengan kita, saudara. Oleh karena itu mari miliki hati yang tulus dengan Tuhan. Hati yang bersih dengan Tuhan. Hati yang jujur dengan Dia. Supaya ada kehausan dan kelaparan ketika kita mencari Tuhan, saudara. Dunia menolak, tapi Allah menerima Zakheus. Anugerah Tuhanlah yang telah membuat Zakheus mengalami suatu perubahan yang radikal. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam rumah Zakheus itu telah mengubahkan hidupnya. Dan lihat apa yang terjadi di ayat ke-8. Zakheus berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu Tuhan gak perintah apa-apa loh, saudara. Hanya karena Tuhan menerima Zakheus, Tuhan memulihkan kehidupan Zakheus. Zakheus melakukan satu tindakan yang radikal. Dikembalikan 2 kali lipat. Setengahnya itu dia berikan. Harta yang dia miliki setengahnya dia bagikan. Yang diperas 4 kali lipat dikembalikan, saudara. Perubahan yang luar biasa terjadi atas hidup Zakheus, saudara. Di ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan baik, saudara. Zakheus yang tadinya serakah, saudara, sekarang malah memberikan setengah dari hartanya. Dari hidup yang egois, dia bisa berubah menjadi hidup yang penuh dengan kedermawanan, saudara. Dia bisa berbagi, saudara.
Itu dari mana? Bukan dari manusia yang merubah, tapi karena Allah yang merubah kehidupannya. Kehadiran Tuhan itu mengubah hidupnya, saudara. Yang kedua, Zakeus yang tidak peduli dengan orang miskin, dia berbelas kasihan, saudara. Ada hati yang berbelas kasih kepada orang miskin, saudara. Yang tadinya kasar, saudara. Yang tadinya keras kalau bicara, saudara. Sekarang dia begitu peduli, saudara. Dia tidak lagi menindas bangsanya, saudara. Dan yang tadinya begitu dia egois, sekarang dia mulai melihat kepentingan orang lain, saudara. Dari mana itu terjadi dalam hidup manusia? Kalau bukan Tuhan yang mengubahnya. Amin, saudara. Hati manusia itu Tuhan yang sanggup untuk mengubah. Amsal berkata, seperti hati raja ada di tangan Tuhan. Dia yang sanggup untuk mengubahkan hati raja tersebut. Dia yang sanggup mengubahkan hati manusia. Dari mana itu terjadi? Dari perjumpaannya dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Jadi kita gak bisa komplain begini, kok orang gak berubah-berubah ya gitu. Udah ikut Tuhan puluhan tahun, dari kecil sampai umur 50 ikut Tuhan, ke gereja tiap minggu gak pernah absen, pelayanannya bagus, ini bagus. Tapi kok gak berubah-berubah ya cara ngomongnya. Kenapa? Karena tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita gak bisa tuntut orang untuk berubah, saudara. Kita yang harus berubah. Kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang harus berubah. Kita akan capek kalau tuntut orang berubah. Amin, saudara. Tapi kita yang harus berubah. Dari mana kita bisa berubah? Dari pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Setiap hari perjumpaan itu harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Saya berdoa setiap pagi itu bukan hanya sekedar absen doang, saudara. Formalitas saya hadir Tuhan, sudah doa pagi terima kasih ya saya mau kerja berkati saya. Amin. Enggak saudara. Tapi kita harus bisa mendapatkan kerinduannya Tuhan dalam hidup kita itu apa. Itu yang menjadi bekal dalam hidup kita. Amin. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singer dan pemain musik.